selamat datang di Waifu. Masih bersama dengan Aika ini guys. Hari ini kita akan bahas ceritanya So Chu-hyun dari manhwa Tomb Raider King. Tak perlu berlama-lama, langsung aja ya guys ya. Setelah Horus mengungkapkan jati dirinya, dia memulai serangan yang membuat Jin Chaewon tersungkur. Horus sadar kalau Jin Chaewon membatasi gerakan laba-laba yang ada di tubuhnya. Makanya Horus meminta Jin Chaewon mengeluarkan si laba-laba karena dia ingin bicara. Jin Chaewon ternyata menolak hal tersebut. Jadi Horus bertarung dengan kekuatan penuh. Dia berubah menjadi raksasa dan berhasil menghancurkan barier Jin Chaewon hanya dalam sekali serang. Jin Chaewon ternyata bersikeras untuk tidak mengeluarkan si laba-laba. Namun karena dia sekarang sekarat, laba-laba ini kemudian keluar sebagai efek pertahanan diri. Dia ternyata disegel oleh Jin Chaewon. Pertemuan Horus dan si laba-laba kemudian memulai pembicaraan panjang mereka. Horus mengungkapkan fakta kalau si laba-laba ini harus berterima kasih pada Horus. Horus berhasil membuat segel yang dibuat Jin Chaewon melemah dan membuat si laba-laba kini bisa bergerak lagi. Tapi siapa sangka laba-laba ini malah marah. Dia tidak percaya dia bisa disegel oleh manusia. Di tengah kemarahannya, relik laba-laba ini kemudian mencoba menyerang Horus. Sebuah pilar cahaya ungu terlihat di seluruh penjuru. Tidak jauh dari sana, tim Jonghyun ternyata melihat pilar cahaya tadi. Jonghyun langsung tahu kalau itu adalah relik laba-laba milik Jin Chaewon. Saat tahu kalau si laba-laba tengah bertarung, Jonghyun akan memanfaatkan momen ini untuk menyerang si laba-laba yang sekarang tidak fokus. Nah, selain Jonghyun, pihak Pandora juga melihat kalau laba-laba Jin Chaewon membentuk makam. Hal ini membuat Prometheus panik karena seingatnya, dia hanya menyuruh Horus untuk membujuk laba-laba agar bisa membatasi gerakan Jin Chaewon. Prometheus yang merasa hal ini harus segera diselesaikan akan mengirim pasukannya ke tempat Horus sebagai bala bantuan. Di dalam makam yang dibuat oleh si laba-laba, dia ternyata tidak langsung bertarung, melainkan melanjutkan pembicaraan dengan Horus. Horus ternyata tidak ingin bertarung. Dia menyampaikan tujuannya, yaitu hanya ingin laba-laba tadi membatasi Jin Chaewon agar fakta perdamaian antara laba-laba dan Prometheus tetap terjaga. Si laba-laba ternyata masih marah. Dia tidak peduli dengan fakta perdamaian tersebut karena di kepalanya dia adalah Raja Relik yang bahkan lebih kuat dari Prometheus. Horus yang mulai diserang tidak bisa tinggal diam. Dia mulai membalas serangan. Jin Chaewon yang melihat hal ini terjadi sudah tahu kalau dia akan menjadi orang yang paling dirugikan. Entah itu si laba-laba menang ataupun dia kalah. Di luar makam, kekacauan juga sudah terjadi. Kim Jonghyun sudah ada di sana. Mereka berencana menerobos masuk. Jonghyun awalnya ingin masuk sendiri karena kawanannya tidak bisa menggunakan relik melawan laba-laba. Namun Miller tidak setuju. Mereka tetap harus masuk, setidaknya membantu Jonghyun mengurus jebakan. Lagi pula, mereka juga punya para heirloom yang harusnya tidak takut pada si laba-laba. Jonghyun pun tersenyum dan mulai meledakkan dinding untuk membuka pintu. Saat masuk di dalam makam milik si laba-laba, makam ini adalah hal yang paling aneh. Makamnya tidak memiliki jebakan. Makam ini hanya seperti seorang monster yang siap memangsa siapa saja yang masuk. Hal ini sangat menggambarkan si laba-laba yang tidak ingin patuh pada siapapun. Nah, jauh di dalam makam, pertarungan Horus dan si laba-laba ternyata sudah berakhir. Horus tidak bisa berbuat banyak karena laba-laba ini begitu kuat. Dia bahkan hampir menelan Horus. Untung saja Jin Chaewon menghentikannya. Jin Chaewon kemudian mengakui kalau dia memang menyegel laba-laba dan menyerang Pandora untuk mencari sebuah pusat penelitian. Horus bisa mereka gunakan untuk mencari tempat tersebut. Jin Chaewon juga mengaku kalau dia sudah melihat masa depan. Jin Chaewon kemudian mengatakan kalau di masa depan Pandora lah yang akan menguasai dunia, bukan si laba-laba. Makanya Jin Chaewon ingin merubah masa depan tersebut. Dia tidak melibatkan laba-laba ini karena si laba-laba emang so keras. Nah, makanya Jin Chaewon ingin menginterogasi Horus untuk tahu di mana pusat penelitian Pandora agar dia bisa mengalahkan Pandora di masa depan. Setelah berceloteh panjang lebar pada si laba-laba ini, laba-laba tadi memang sok keras plus kepala batu dan lil beban coy. Dia malah tidak terima kabar kalau dia bisa kalah dari Prometheus. Saking tidak terimanya, laba-laba ini bahkan mulai ingin menyerang Jin Chaewon.
Di bagian lain makam, kelompok Jonghyun mulai berhasil menaklukkan monster yang menghalangi mereka. Kemudian mereka sampai di sebuah ruangan besar yang memiliki guci raksasa. Jonghyun meminta Rob untuk mengangkatnya karena ternyata di dalam sana ada sebuah jalan. Guci raksasa tadi juga menjadi clue tentang identitas asli dari makam laba-laba. Namun belum sempat menebak makamnya, Jonghyun langsung dihadapkan dengan relik tingkat atas. Relik bernama Tao Wu yang merupakan legenda Cina, salah satu dari 4 kejahatan besar. Melawan relik ini cukup sulit karena dia bisa menyerap aura lawannya. Makanya Jonghyun tidak punya jalan lain. Dia langsung menerjang Tao Wu. Kita balik lagi dulu nih ke tempat Jin Chaewon. Dia masih berdebat dengan relik laba-labanya sampai dia tidak sadar kalau Horus sudah akan kabur meminta bala bantuan. Siapa sangka relik laba-laba ini tidak peduli kalau Horus kabur. Dia bahkan ingin menghadapi Pandora secara langsung. Statement si laba-laba ini membuat Jin Chaewon hampir gila. Tapi bagi si laba-laba, dia memang menantikan pertarungan dengan Pandora. Karena di masa lalu, perang antara laba-laba dan Prometheus itu terhenti. Dalam ingatan si laba-laba, perang mereka terhenti setelah banyak relik yang rusak. Perang ini dikarenakan perbedaan idealisme dari laba-laba dan juga Prometheus memandang manusia. Laba-laba ingin menyapu semua umat manusia hingga musnah. Di lain pihak, Prometheus tetap ingin ada manusia karena dia sadar relik datang dari kisah para manusia. Dia itu cuma ingin mengendalikan Majesty agar berpihak pada para relik. Idealisme berbeda ini dan banyaknya korban yang telah jatuh membuat perang mereka merugikan kedua belah pihak. Makanya disetujuilah fakta perdamaian. Mereka akan membagi dunia menjadi 2 bagian. Makanya dibentuklah Pandora oleh Prometheus. Kemudian relik laba-laba membentuk aliansi Rusia-Cina. Sampai sekarang si laba-laba masih dengan prinsip yang sama. Dia ingin meratakan manusia. Dengan perang melawan Prometheus dalam waktu dekat, si laba-laba bahagia. Karena jika dia menang, dia bisa menjadi raja relik yang utuh versi dirinya. Tapi sekarang si laba-laba ini bukan cuma perlu bersiap untuk berperang. Dia juga sudah sadar kalau Jonghyun ada dalam makamnya tersebut dan ingin membereskan Jonghyun terlebih dahulu. Balik lagi ke tempat Jonghyun, dia masih melawan Tao Wu. Tapi tiba-tiba saat mereka akan unggul, relik dari tim Jonghyun malah tidak bekerja. Jonghyun kemudian sadar kalau semua relik ini mulai ketakutan karena laba-laba itu mendekat. Nah, siapa sangka Tao Wu ternyata juga membenci relik laba-laba karena dia ternyata dijebak di dalam sana. Tao Wu mengatakan meski dia benci si laba-laba, tapi sekarang dia bisa menang karena relik tim Jonghyun sedang ketakutan. Tapi tentu saja asumsi Tao Wu ini salah karena Jonghyun dan timnya memiliki para heirloom. Dengan serangan heirloom ini akhirnya Tao Wu ditaklukkan. Mereka semua kemudian bersiap melanjutkan perjalanan, tapi Jonghyun melakukan satu hal terlebih dahulu. Dia memanggil Mammon untuk mencari relik yang terjebak di makam tersebut, seperti perkataan Tao Wu yang katanya banyak relik yang ada di sana. Dengan senang hati Mammon melakukannya. Setelah menyusuri bagian dalam makam, Jonghyun bisa memastikan kalau relik laba-laba adalah Jin Chan. Kisah ini datang dari sebuah black magic di Cina kuno, di mana seorang tabib membuat racun dengan membuat hewan beracun beradu dalam sebuah pot. Hewan yang tersisa akan menjadi racun paling mematikan. Dari mitologi ini jelas kalau si laba-laba adalah relik Jin Chan karena dia adalah yang terkuat dalam makam tersebut. Setelah menjelaskan hal ini, lantai yang mereka pijak kemudian merosot turun. Saat mereka sudah sampai di dasar, relik laba-laba dan Jin Chaewon sudah ada di hadapan Jonghyun. Si laba-laba sangat optimis bisa menang karena merasa semua relik takut padanya. Tapi saat dia menyerang, Aegis berfungsi untuk menahan serangan si laba-laba. Hal ini tentu mengejutkan, apalagi setelah mendengar alasan Aegis memilih Jonghyun, yaitu Aegis percaya pada Jonghyun akan menjadi Majesty. Mendengar nama Majesty saja, relik laba-laba langsung emosi dan mengeluarkan ratusan laba-laba kecil untuk menyerang Jonghyun. Pertarungan mulai terjadi, semua orang terlibat secara langsung, bahkan Chaiha yang heirloomnya tidak bisa bertarung, diwajibkan menjadi perisai untuk Ilya. Di tengah kekacauan ini, Jonghyun kemudian menantang laba-laba bertarung sebagai sesama pemimpin. Dengan cepat, Jonghyun mengeluarkan Z, Osiris, dan Xiangyu.
Laba-laba sampai kaget karena dia tidak menyangka Seth akan mengkhianatinya. Sebagai relik yang merasa dirinya raja, Laba-laba tentu saja marah dan dia langsung menyerang Jonghyun serta semua relik yang dia gunakan. Meski Jonghyun terdesak, sebenarnya dia berhasil membuat timnya merasa sedikit lebih baik. Anak laba-laba yang mereka lawan mulai melambat. Sekarang mari kita pindah keluar makam. Horus ternyata sudah sampai di tempat bala bantuan dari Pandora. Mereka akan segera menyerang karena Prometheus sangat marah dan mau makam milik laba-laba ditutup secepat mungkin. Tapi setelah mereka mendekati makam, langkah Pandora terhenti karena di sana ada Dan yang akan menghadang mereka semua. Pertarungan Dan melawan Pandora pun dimulai. Dan dengan mudah mengungguli pasukan dari Pandora. Bahkan saat dia terjepit Dan menggunakan relik heirloom miliknya untuk melawan. Tapi sayang, Dan tidak cukup kuat untuk menghentikan Horus yang merupakan relik dewa. Dia terkena satu serangan telak. Sebagai tank dari tim Jonghyun, pria ini tentu tidak menyerah. Meski dia terluka, dia tetap ingin melakukan perlawanan. Tepat sebelum Horus mengakhiri dia, bala bantuan kemudian tiba. Di sana muncul Irene Holton yang juga membawa relik medis untuk Dan. Pertarungan Irene melawan Horus kemudian dimulai. Setelah itu, kita balik lagi di dalam makam. Jonghyun masih terus bertarung dengan laba-laba. Pertarungan ini memang tampak seimbang. Tapi Crow kemudian muncul dan memperingatkan Jonghyun. Dia harus segera menyelesaikan pertarungan itu sebelum Pandora sampai di sana. Jika Pandora sampai, Jonghyun akan kehilangan momen mengalahkan si laba-laba. Makanya Jonghyun punya strategi untuk menyerang Jin Chaewon. Bagaimanapun, si laba-laba ini tetap relik yang jika manusia pengendalinya dikalahkan, dia ikut kalah. Jonghyun memerintahkan Zed dan Osiris tetap bertarung untuk mengalihkan perhatian si laba-laba. Saat Jonghyun menyerang Jin Chaewon, wanita ini memang berhasil menghindar. Tapi dia tidak tampak bersemangat seperti biasanya. Jin Chaewon tiba-tiba menjelaskan kalau dia tidak ingin memusuhi Jonghyun. Dia hanya ingin membalikkan keadaan dan tidak ingin Pandora menguasai dunia setelah Jin Chaewon melihat masa depan. Jonghyun sadar kalau itu adalah efek dari relik Munin. Jonghyun kemudian melihat celah untuk menang dengan lebih mudah. Jonghyun secara mengejutkan mengajak Jin Chaewon untuk bekerja sama. Jonghyun bilang dia tidak suka juga kalau Pandora menguasai dunia. Dia bahkan lebih suka kalau organisasi Cina Rusia milik Jin Chaewon bisa mengawasi Pandora dari waktu ke waktu. Kerjasama ini dilakukan Jonghyun jika Jin Chaewon ingin bersedia berpisah dengan relik laba-laba. Awalnya Jin Chaewon menolak karena si laba-laba adalah relik terkuat yang dimiliki aliansi Cina Rusia. Tapi Jonghyun mengungkap fakta kalau sekarang si laba-laba sok keras ini itu malah menjadi beban karena tidak mau mendengar Jin Chaewon. Jin Chaewon pun mulai berpikir dan dia setuju kalau si laba-laba kepala batu ini harus dipisahkan dari dia supaya aliansi Cina Rusia bisa lebih leluasa bergerak. Dengan begitu, Jonghyun mulai melakukan proses pelepasan relik laba-laba dari Jin Chaewon. Hal ini tentu saja disadari oleh relik laba-laba tadi. Tapi itu sudah terlambat. Saat ikatannya terlepas, dia tidak punya kekuatan apapun sebab telah berpisah dari Jin Chaewon. Jonghyun kemudian menyegel si laba-laba dalam sebuah pot. Setelah mengalahkan si laba-laba, makam ini pun mulai runtuh. Jonghyun dan kelompoknya serta Jin Chaewon hanya butuh kabur dari sana. Setelah interior makam ini runtuh, kita balik di luar makam. Irene yang melawan Horus ternyata juga sudah berakhir. Horus sebagai relik dewa bisa menang dan mengalahkan Irene. Setelah itu, sebuah ledakan pun terjadi di pintu makam. Ledakan itu jelas terjadi karena Jonghyun yang keluar dari sana. Pandora mulai mengepung untuk menangkap Jonghyun. Tapi pria ini memiliki rencana. Dia kemudian mengikat Irene serta Dan menggunakan rope. Kemudian kabur menggunakan relik milik Yujaiha. Pandora yang tertahan di sana mulai panik, utamanya Horus yang memimpin mereka. Saat tim Jonghyun sudah menjauh dari Pandora, Jonghyun bisa memutuskan kalau mereka bisa beristirahat, kecuali dirinya. Jonghyun ternyata memerintah Nero untuk membuat bangunan bawah tanah sebagai markas sementara. Setelah bangunan tersebut dibuat, Jonghyun masuk seorang diri. Dia ternyata melepaskan relik laba-laba. Laba-laba raksasa yang biasanya kelihatan menyeramkan ini malah terlihat imut sekarang. Jonghyun akan bertarung melawan si laba-laba untuk bisa menggunakannya membuat Great Prison.
Di tempat lain, kepanikan menyelimuti Pandora. Prometheus marah besar mendengar kabar kalau relik laba-laba dikuasai Jonghyun. Prometheus memerintahkan Eve untuk menggunakan seluruh aset Pandora. Dia harus menemukan Jonghyun apapun yang terjadi sebelum pria tersebut membuka Great Prison. Dengan begini, Jonghyun akan melawan dua raja sekaligus, yaitu si laba-laba yang sudah ada di tangannya dan juga Prometheus yang menggerakkan Pandora. Bagaimana Jonghyun akan membereskan semua masalah ini? Penasaran? Ya, kita tunggu saja di video berikutnya. Untuk sekarang, jangan lupa like, share, dan subscribe.